Cerita diawali pada suatu sore. Dua orang wanita yang sedang membasuh jasad seorang wanita terburu-buru membasuh jasad itu karena kaset petunjuknya mati. Tiba-tiba si jasad bangkit kemudian membunuh mereka berdua. Singkatnya, suatu pagi di rumah makan pinggiran pasar, Sri yang menjadi pelayan di rumah makan itu ditunjukkan sebuah brosur iklan pekerjaan. Siapa tahu Sri berminat bekerja di sana dengan harapan Sri bisa memiliki pendapatan yang lebih baik lagi. Ada seorang pelanggan yang membuat Sri kesal karena uang yang dibayarkan kurang. Sri yang tergiur dengan gaji yang ditawarkan, ia pergi ke rumah juragan rumah makan untuk melamar. Di sana sangat ramai, banyak orang-orang yang sedang melamar juga. Tiba-tiba hujan deras turun. Sri yang berniat pulang lagi tanpa sengaja ia tertabrak supir si juragan. Sri pun dibawa ke dalam untuk diobati lukanya. Rupanya Sri mengurungkan niat untuk melamar kerja karena ia tidak punya ijazah. Mbak Lydia yang sedang mengobati luka Sri dipanggil oleh Mbah Karso. Saat Sri sedang melihat-lihat foto di ruangan ini, Lydia menghampiri mengajak Sri untuk masuk ke dalam. Katanya Mbah Karso ingin bertemu dengan Sri. Ini adalah kesempatan yang langka, karena tidak semua orang bisa bertemu dengan kepala keluarga Atmojo. Saat Sri menghadap si Mbah tahu kalau weton Sri malam Jumat Kliwon. Si Mbah menanyakan, ada perlu apa Sri datang ke rumah ini? Sri pun mengungkapkan kalau bapaknya butuh duit buat pengobatan. Si Mbah mau menolong jika Sri mau bekerja di sini untuk merawat keluarganya. Saat si Mbah menunjukkan wajahnya, Sri sedikit terkejut karena wajah si Mbah banyak sekali luka. Dengan nada gemetar, Sri menyanggupinya dan si Mbah mengatakan maka dengan ini Sri tidak bisa mundur lagi. Si Mbah pun memotong beberapa helai rambut milik Sri. Lalu Sri dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan. Si Mbah menyelesaikan ritual yang sepertinya ada perjanjian gaib antara mereka dan tanpa disadari oleh Sri. Si Mbah pun menyuruh Sri untuk membasuh luka yang ada di tubuhnya. Lalu si Mbah meniupkan asap kemenyan, seketika saja Sri jatuh pingsan. Singkat saja Sri diantar pulang oleh Sugi si supir. Sugi menyampaikan pesan dari si Mbah agar Sri tidak bercerita kepada siapa-siapa. Si bapak mempunyai firasat tidak baik Sri bekerja di keluarga Atmojo. Tapi mau bagaimana lagi, Sri butuh uang untuk biaya pengobatan bapaknya itu. Ketika Sri sedang tidur, ia dibangunkan oleh suara si bapak yang memanggil-manggil namanya. Sri terkejut melihat tubuh bapaknya yang hanya separuh. Sri pun terbangun dan ternyata itu hanya mimpi. Namun ada keanehan, entah bagaimana caranya tiba-tiba ada sebuah tato di tangan Sri. Singkat saja Sri berpamitan kepada si bapak. Di dalam mobil sudah ada dua orang yang siap bekerja dengan si Mbah. Mereka juga memiliki tanda yang sama. Salah satu dari mereka yaitu Dini telah terlebih dulu bekerja dengan si Mbah. Sri dan Erna kebingungan ketika mereka dibawa ke sebuah kebun. Di sana Sugi melakukan sebuah ritual sebelum kembali melanjutkan perjalanannya. Mereka pun tiba di sebuah rumah terpencil tepat di tengah hutan. Di sana tidak ada listrik. Mbah Karmin menghampiri untuk menjelaskan pekerjaan mereka. Pertama-tama mereka harus memakai pakaian yang dibawa oleh si Mbah. Lalu Dini disuruh untuk membawakan sesuatu di dapur. Sri dan Erna dibawa masuk ke dalam sebuah kamar yang terdapat keranda mayat dengan bau busuk yang menyengat. Kemudian Dini disuruh memutar kaset rekaman suara Mbah Karso yang isinya langkah-langkah Basu Sedo, yaitu sebuah ritual yang harus mereka jalani. Setelah kain penutup keranda dibuka, ada seorang wanita yang merupakan putunya Mbah Karso Atmojo. Katanya si Dela ini terkena oleh santet dan sekarang di dalam tubuh Dela ada makhluk yang bernama Sengar Turi. Si makhluk ini akan bertahan di dalam diri Dela selama 1000 hari. Ritual Basu Sedo yang akan dilakukan hanya untuk menenangkan Sengar Turi agar tidak melukai orang-orang. Dan ritualnya dilakukan saat senja tiba dan selesai sebelum matahari terbenam. Dan jika ritualnya sudah selesai, pita kasetnya harus diputar kembali ke posisi semula. Sekarang ritual akan dilakukan. Pertama-tama menuangkan air ke dalam wadah dan bunga 7 rupa secara berurutan sesuai perintah si Mbah. Lalu mengikat tangan dan kaki Dela, kemudian membasuh tubuhnya sambil membaca mantra. Tanpa diduga, Dela menggigit tangan Dini.
Mbah Karmin langsung mengambil alih membasuh agar Della kembali tenang. Sri dan Erna yang ketakutan mereka berlari keluar. Baru saja mereka tiba di tempat Sugi menaruh sesajen, Sri dan Erna kelayangan lalu jatuh pingsan. Mereka tersadar sudah ada di gubuk. Mbah Karmin memberitahukan bahwa mereka sudah membuat perjanjian dengan Mbah Karso dan tempat ini sudah dipagari secara gaib. Sebenarnya hanya tinggal 4 hari lagi ritual basuh sedo selesai sampai Sewu Dino ini berakhir. Setelah si Mbah dan Sugi pulang, Erna penasaran siapa yang tega melakukan ini kepada Della. Yang Dini tahu musuh keluarga Atmojo itu banyak. Dan menurut cerita yang beredar, setelah Della kerasukan, Della telah membunuh keluarganya termasuk orang tuanya. Della berhasil dikerangken sebelum membunuh Mbah Karso. Tapi itu sebelum ritual basuh sedo. Sejak dibasuh, Sengar Turi bisa dikendalikan. Dini pun menenangkan rekan-rekannya yang harus mereka lakukan hanya bekerja sama melakukan ritual ini. Selain itu juga mereka digaji sangat besar yaitu 10 juta rupiah yang ceritanya mereka hidup di tahun 2003. Paginya, Erna dan Sri mempertanyakan apakah roh Della masih ada di dalam tubuh itu dan kenapa Della tidak dibawa ke dokter saja. Dini memanggil mereka untuk mengingatkan apa yang harus dilakukan. Rencananya nanti sore Erna mengajukan diri untuk membasuh Della. Saat Sri akan beres-beres, ia mendengar Della memanggil-manggil. Erna menghampiri menanyakan ada apa. Sri pun memberitahukan kalau ia mendengar suara Della. Dini memperingatkan tidak usah didengar, itu bukanlah Della. Pompa airnya macet. Terpaksa Erna harus membasuh Della seorang diri sementara Sri disuruh untuk membantu memperbaiki pompa. Singkatnya, malam pun tiba. Sri bermimpi berada di tengah kebun tebu. Sri mencoba mencari jalan keluar dan ia ditabrak oleh seorang lelaki. Paginya Sri terbangun dengan kondisi kaki yang kotor. Erna datang untuk mengajak sarapan bersama. Sambil makan, Sri memberitahukan mimpi semalam. Menurut Dini, itu hanya pikiran Sri yang kebawa mimpi. Tapi kenapa tiba-tiba ada daun tebu di kasur? Dini kembali mengingatkan bahwa tugas mereka hanya tinggal 2 hari lagi. Jadi jangan mikir yang aneh-aneh. Sore harinya Sri mendapat giliran membasuh Della. Mungkin karena Erna lupa kasetnya tidak dikembalikan ke posisi semula. Jadi Sri harus memutarnya lagi. Sepertinya kasetnya rusak. Tiba-tiba terdengar Della menanyakan siapa yang sedang bersamanya. Bukannya melakukan ritual, Sri malah menanggapi Della dengan membuka tudung kerandanya. Dan ia bercerita tentang adiknya yang sudah meninggal. Tiba-tiba radionya menyala kembali dengan suara yang diulang-ulang. Angin pun berhembus mematikan lilin dan wujud asli si makhluk penampakan dirinya. Dini yang mendengar teriakan Sri langsung masuk ke dalam. Setelah menyelesaikan ritual, Sri dimarahi oleh Dini. Padahal hanya cuma menuruti perintah, Sri tidak mampu untuk melakukannya. Malam harinya Sri bermimpi lagi. Kali ini Sri berusaha masuk ke dalam sebuah rumah yang ada di sana. Lagi-lagi datang lelaki misterius berusaha membunuh Sri. Siangnya Sugi dan Simbah datang. Sugi langsung menggali tanah. Hal ini membuat Sri dan Erna penasaran. Lalu Sri menghampiri Simbah dan menceritakan kejadian semalam serta mimpi-mimpi anehnya. Simbah memberikan jawaban yang sama dengan Dini agar jangan terlalu dipikirkan. Setelah Sugi dan Simbah pulang, mereka kaget karena yang digali oleh Sugi adalah kuburan. Erna yang ketakutan mengajak Sri untuk kabur. Dini datang menghampiri menyuruh Sri untuk melakukan ritual. Kali ini jangan sampai salah lagi. Siangnya saat ritual akan dilakukan, air yang ada di ember habis karena embernya bocor. Dengan buru-buru Sri memompa air namun airnya tidak mau keluar. Ketika mereka sudah mendapatkan airnya, Dini dan Sri dikejutkan dengan menghilangnya Della. Della menangis di pojokan. Angin pun berhembus kembali dan lilin pun mati. Keadaan mulai mencekam saat Della menyerang mereka. Erna yang masuk ke dalam menjadi sasaran amukannya. Dini berusaha menolong, begitu pun juga Sri. Setelah Sri menyiramkan air, Della pun bisa ditenangkan. Dengan segera mereka menyelesaikan ritualnya. Setelah itu, mereka berdebat. Sri merasa ada yang aneh dengan semua kejadian ini. Tadi Erna mendengar Della bahwa mereka semua hanyalah tumbal. Apa mungkin Mbah Tami mengorbankan mereka? Dini membantah. Rupanya 2 orang di awal film yang mati adalah saudaranya. Mereka melakukan kesalahan tidak menyelesaikan ritualnya.
Untungnya ada Mbah Tamim datang menyelamatkan Dini sebelum Dela membunuhnya. Karena hal ini Dini harus menyelesaikan ritualnya sampai Sewu Dino berakhir. Maka dari itu mereka semua harus percaya bahwa ini akan segera berakhir. Pagi harinya mereka dikejutkan dengan pintu kamar Dela yang terbuka. Setelah dicek, Dela kabur dari sana. Dini dan Sri berusaha menenangkan Erna. Mereka teringat bahwa wilayah ini sudah dipagari. Bisa jadi Dela masih ada di sekitaran ini. Ada 3 payung yang menjadi pagarnya. Mereka harus memastikan payung itu tetap tertancap di tanah. Ketika Dini sudah membenarkan payung yang jatuh, tiba-tiba ada seseorang yang menghantam kepalanya. Di sisi lain, Sri terpeleset. Dela datang lalu mencekik Sri. Beruntung si Mbah datang menolong dan tanpa diduga Erna menusuk si Mbah dari belakang. Ternyata Erna mempunyai dendam pribadi kepada Mbah Karso dan Erna di sini berusaha untuk melepaskan Dela. Mulai dari ember bocor, kaset yang dibikin rusak, itu adalah ulah Erna. Erna berusaha menyerang Sri. Beruntung Sri berhasil menghantam kepala Erna. Tanpa sengaja kepala Erna tertusuk oleh ranting, sehingga ia pun menghembuskan napas terakhirnya. Setelah itu jasad Erna dibawa ke gubuk. Sri yang trauma, ia berniat untuk pulang, padahal ritualnya tinggal 1 hari lagi. Mbah Karso mencoba membujuk Sri. Hanya dengan darah Sri yang sama dengan Dela, Sri bisa menyelamatkan Dela. Dan kejadian di alam mimpi yang dialami oleh Sri itu bukanlah mimpi, melainkan dunia sukma. Dan disitulah Dela disekap. Setelah 1000 hari ini hanya Sri seorang yang bisa berhubungan langsung dengan Dela. Dikarenakan iba, Sri akan menyelesaikan ritualnya. Lalu Dela dibawa ke liang lahat. Mbah Karmin mengikat Sri dan Dela. Si Mbah menyuruh Sri untuk menemukan Dela. Dan Dela dibekali belati untuk melawan Sabdo Kuncoro, yaitu orang yang mengirim santet ini. Alam di sana berbeda. Waktu Sri hanya sampai sebelum matahari terbit. Jika Sri gagal, maka Sewu Dino berakhir dan Dela tidak bisa diselamatkan. Setelah Sri diguyur darah sapi, Sri terbangun di alam sukma. Dengan berwaspada, Sri berjalan menghampiri sebuah gubuk. Di dunia nyata, Dela menyerang Dini, kemudian Dela menyerang Mbah Tamim. Sugi berusaha untuk menahan Dela. Sementara Sri, ia diserang oleh Sabdo. Sri terluka dan Sabdo berhasil ditusuk. Setelah Sri masuk ke dalam kamar, ia berhasil menemukan Dela. Kembali ke dunia nyata, Dela berusaha membunuh neneknya. Dengan bersusah payah, Dela dan Sri berhasil melawan si Sabdo. Setelah itu, saat mereka akan kembali, Sengar Turi menyerang Sri. Beruntung Sri berhasil melawan dan mereka berdua kembali ke dunia nyata. Di tempat lain, Sabdo terluka parah. Ditambah lagi, Sengar Turi datang menagih janji. Singkatnya, Mbah Sarwo sangat berterima kasih kepada Sri karena telah menolong cucunya. Sri ingin tahu siapa yang memulai semua ini. Mbah Sarwo memperingatkan agar Sri tidak mencari tahu lebih jauh lagi, karena sedikit yang ia tahu maka itu lebih baik. Sri pun pulang dengan tidak menerima uang dari si Mbah. Di dalam perjalanan pulang, Sugi menebak Sri bahwa ia tidak menerima uang dari Mbah Sarwo. Sri keheranan kenapa Sugi tahu. Sugi memperingatkan Sri kalau Mbah Sarwo akan memaksa Sri untuk menerima uangnya. Dan jika Sri menerima uang itu, maka nantinya hidup Sri bakalan seperti Sugi. Sugih pun bercerita bahwa dulunya Sabdo Kuncoro adalah majikannya. Sabdo Kuncoro selamat dari santet yang dikirim oleh keluarga Atmojo. Namun seluruh keluarga Sabdo tewas karena santet itu. Dan film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.